Bertolak dari kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Paul Sang, saya membuat beberapa video sebelum ini dalam perbandingan dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Abdul Somad, di mana saya menampilkan adanya semacam ketidakadilan. Karena apa? Karena kalau ada kasus penistaan agama yang diberikan kepada agama Islam oleh pemeluk agama lain, maka sangat terlihat bahwa polisi bergerak begitu cepat, sangat berespon positif, begitu cepat. Dan tidak lama kemudian, orang yang dituduhkan sebagai penista agama itu sudah ada di penjara. Dan ada banyak kasus seperti itu. Tapi itu berbeda dengan kalau yang dinista itu adalah agama lain dan penistanya itu adalah agama Islam. Ya, saya tentu saja tidak bermaksud bahwa semua tokoh Islam seperti itu, tapi ada tokoh-tokoh Islam tertentu ya seperti Yahya Walloni ini. Dan saya menunjukkan bahwa dalam kasus Yahya Walloni itu bukannya tidak dilaporkan. Kasusnya sudah dilaporkan sejak tahun 2019 oleh sejumlah teman, dan bahkan saya sendiri pun telah dipanggil menghadap Barreskrim untuk memberikan keterangan terkait dengan penistaan agama itu. Tapi dari tahun 2019 sampai hari ini sudah tidak ada lagi kabar beritanya, sampai di mana kasusnya hilang lenyap begitu saja. Nah, itu yang mengherankan dan memicu rasa tidak puas di kalangan banyak orang, terutama teman-teman Kristen, bahwa kenapa kok kasus yang baru ya itu begitu cepat direspon, sedangkan kasus yang sudah dilaporkan sekian lama tidak ada tindak lanjutnya. Bahkan sebenarnya kalau mau dibandingkan antara penistaan-penistaan yang dilakukan Paul Sang terhadap Islam dan Yahya Walloni terhadap Kristen, apa yang dikatakan Paul Sang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan segala penistaan yang dilakukan oleh Yahya Walloni itu berkali-kali lipat. Ya, tapi kenapa tidak ditindaklanjuti? Nah, tapi pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa sebenarnya laporan terhadap tokoh-tokoh Islam tertentu yang menista agama Kristen atau agama lain, itu bukan hanya Yahya Walloni yang sudah kami laporkan, tapi juga termasuk adalah Ustadz Abdul Somad. Kita tahu bahwa Ustadz Abdul Somad beberapa waktu yang lalu, ya tahun 2019, itu juga mengucapkan kata-kata yang sifatnya menista agama Kristen dengan menganggap bahwa ada jin di balik salib Kristen dan beberapa pernyataan yang bersifat menista lainnya. Dan itu sudah dilaporkan juga. Nah, yang melaporkannya itu adalah organisasi masyarakat Ormas Brigadir Meo di NTT, Kota Kupang, di mana saya sendiri berjabatan sebagai penasihat dari Brigadir Meo. Dan itu dilaporkan di Polda NTT. Kalau kita melihat, ini ada surat dari Polda NTT yang ditujukan kepada Saudari Yakoba Yanti Susanti Syobelan sebagai pengacara atau kuasa hukum dari Brigadir Meo pada waktu itu terkait dengan laporan kepada Ustadz Abdul Somad ini. Ya, juga kita bisa lihat ini ada di dalam berita berikut ini, yaitu berita Republika. Ada berita di sana, Ustadz Abdul Somad akhirnya resmi dilaporkan ke Polda NTT. Ya. Dan lebih jelasnya saudara bisa lihat dalam video berikut ini. Negosiasi masih coba terus oleh pemerintah daerah. Memberi pesan apa untuk menghadapi kejadian di channel YouTube, iya. dalam video di YouTube. Ya, home bring silko Mana? Jalan. ada di sini. laporan polisi atau masih konsultasi? Laporan polisi. Resmi. Laporan resmi polisi. Apa dan siapa yang mau dilaporkan? Yang dilaporkan adalah Ustadz Abdul Somad. Materinya apa? Materinya penodaan agama. Alasan pelaporannya apa, Pak? Alasan pelaporannya adalah dari video yang beredar itu cukup mencederai kita umat beragama, terutama di dalam situasi habis setelah kemerdekaan ini. Harusnya kita itu diberikan kebebasan untuk beragama,
dan tidak satu menjadikan satu menolak satu. Kita agama Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain kita juga punya hak yang sama untuk beragama di negara Republik Indonesia. Kontroversi ceramah Ustadz Abdul Somad atau UAS kembali terjadi di NTT. Salah satu organisasi massa, Brigade Meo Nusa Tenggara Timur, bersama kuasa hukumnya, resmi melaporkan Ustadz Abdul Somad ke Polda NTT pada hari Senin 19 Agustus. Pelaporan ini mengenai dugaan penistaan dan penodaan agama. Setelah melaporkan kejadian ke Polda NTT, Selasa siang kuasa hukum Brigade Meo menyerahkan bukti berupa video ceramah UAS dan langsung dilakukan pemeriksaan kepada 6 orang saksi pada Selasa malam. Kejadian bermula ketika saksi bernama Zueng Li Vale melihat adanya ceramah UAS 3 tahun lalu yang mengatakan adanya jin dan setan pada simbol agama tertentu pada salah satu akun di YouTube. Humas Polda NTT, Kombes Pol Jules Abbas membenarkan adanya laporan itu. Jules menjelaskan, hingga saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Nah, terkait pelaporan dari Brigade Meo dalam hal ini pada kemarin sekitar hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 13.50 WITA datang organisasi massa yang mengatasnamakan Brigade Meo ya, yang diwakili oleh ibu atau saudari Yakoba Siobelan ya, serta beberapa orang lainnya dari Brigade Meo terkait pelaporan UAS ya, pelaporan UAS di mana UAS ini dituduh melakukan penistaan agama atau penodaan agama, yaitu kejadiannya karena pada saat saksi satu, dalam hal ini saudara Zueng Li Vale, laki-laki ini yang berumur 35 tahun, melaporkan bahwa melihat di akun milik HS di channel YouTube, di mana ada ceramah dari UAS yang menyinggung, yang berisi ceramah menyinggung atau menghina agama. Dan kemarin kita juga sudah mulai melakukan proses penyelidikan awal, di mana terhadap beberapa Brigade Meo ini sudah dilakukan pemeriksaan. Jadi ada pemeriksaan kurang lebih sekitar 6 orang yang kita lakukan pemeriksaan awal. Berarti sekarang ini gimana Bapak, kelanjutannya masih dalam penyelidikan? Untuk saat ini prosesnya masih penyelidikan, jadi masih kita pelajari kasusnya. Dan tentunya proses awal sudah kita lakukan, yaitu penyelidikan awal dengan melakukan pemeriksaan saksi tentunya. Pemeriksaan saksi baik dari pelapor ini sendiri maupun beberapa rekannya, beberapa orang temannya dari Brigade Meo. Brigade Meo bersama kuasa hukum masih menunggu untuk dilakukan proses selanjutnya dan mempercayakan perkara ini seutuhnya kepada pihak kepolisian. Nah, dari semua ini jelas terlihat bahwa memang sudah ada laporan kepada Polda NTT terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Abdul Somad. Lalu katanya mau ditindaklanjuti, tapi sampai hari ini pun tidak ada kabar beritanya kasus tersebut. Bahkan setelah beberapa saat tidak ada kabar beritanya, lalu kuasa hukum dari Brigade Meo, yaitu Ibu Yakoba Yanti Susanti Siobelan, itu memberikan surat kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur. Dikatakan begini, dengan ini saya sebagai pelapor dan juga sebagai kuasa hukum dari Brigade Meo NTT dalam hal ini telah melaporkan atau mengadukan perbuatan tindak pidana penistaan agama dan penodaan agama yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad di SPKT Polda NTT guna diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan surat tanda terima laporan atau pengaduan nomor sekian-sekian-sekian tertanggal 19 Agustus 2019. Akan tetapi sejak laporan polisi tersebut dibuat tanggal 19 Agustus 2019, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut atau progres mengenai laporan tersebut dari pihak kepolisian. Untuk itu kami sebagai pelapor ingin menanyakan, sudah sejauh mana proses penanganan berkaitan dengan laporan polisi yang kami buat tanggal 19 Agustus 2019 tersebut. Maka dengan adanya surat ini kami sangat berharap agar
kasus tersebut segera mendapatkan kejelasan dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana penistaan agama dan penodaan agama yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad yang dilaporkan oleh pelapor kepada SPKT Polda NTT pada tanggal 19 Agustus 2019. Nah, lalu bagaimana kabarnya sampai hari ini? Ya tetap saja, sama saja, hilang kabar beritanya, tidak ada kelanjutannya sama sekali. Jadi bukan hanya Yahya Waluni yang kami sudah laporkan dan tidak ada tindak lanjut, termasuk Abdul Somad pun kami sudah lapor, tapi tidak ada tindak lanjut. Jadi sekali lagi tanya Pak Polisi, ada apa di balik semua ini? Mengapa sehingga laporan-laporan penistaan agama yang dilakukan, kalau itu penistaan terhadap agama Islam, itu bergeraknya atau responnya cepat sekali. Tapi khusus untuk laporan-laporan dari penistaan agama yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam tertentu terhadap agama non-Islam, kok bergeraknya bukan hanya lambat, tapi tidak ada kabar berita sama sekali. Itu ada apa di balik semua itu? Ya. Nah, ini yang meresahkan kami sebagai warga negara, meresahkan kami sebagai anak-anak bangsa ini yang merasa bahwa seharusnya di bangsa ini kita mempunyai hak dan kedudukan yang sama, tapi kok tidak diperlakukan secara adil. Nah, mungkin ini hanya perasaan kami, mungkin hanya kesan kami, tapi itulah kesan kami, itulah perasaan kami, sehingga menurut saya dalam hal ini pihak kepolisian harus memberikan penjelasan, klarifikasi mengapa atau apa yang menyebabkan sehingga sekian laporan kok tidak ditindaklanjuti sedangkan beberapa laporan ditindak dengan sangat cepat. Nah, saya membuat video ini dengan harapan supaya menjadi perhatian bagi banyak orang termasuk pihak kepolisian supaya bisa membuat atau menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saja tambahan informasi dari saya.